Liburan atau traveling dipercaya bisa menghilangkan kejenuhan setelah lelah menjalani rutinitas. Banyak alasan mengapa orang suka traveling. Ingin pergi ke tempat baru, ingin berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda, atau hanya sekedar ingin mencoba makanan baru. Tanpa pengalaman baru, sesuatu di dalam diri kita akan tertidur. Traveling membuat kita melupakan permasalahan kehidupan dan berfokus kepada keindahan kehidupan. Karena itu, lakukanlah traveling agar kita berbahagia. Sebentar kita akan berbincang dengan Pak Firdaus, seorang traveler yang punya banyak pengalaman di dalam bepergian. Mari kita simak. Let's go! Halo Pak, apa kabar? Halo Pak Iwan, Ya. baik Pak. Baik ya Pak Firdaus Iya. ya. Pak Firdaus, bisa dijelaskan Pak, apa itu traveling? Baik Pak. Traveling itu adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan. Ya. Pak Iwan, kalau Ya. kita berbicara tentang traveling, Ya. kita tidak hanya berpikir sejauh mana kita mau pergi, tempat hit apa yang akan kita tuju. Tetapi yang lebih penting dari itu Ya. adalah bagaimana proses pendewasaan diri kita bisa beradaptasi dengan tempat baru, lingkungan baru, budaya baru, atau orang-orang lokal yang ada di sana. Juga mungkin makanannya Pak, karena iya. itu sangat berpengaruh juga. Oh, jadi traveling juga bisa mendewasakan seseorang ya Pak ya? Iya, benar sekali Pak. Jadi yang saya pahamin dari penjelasan Bapak bahwa traveling itu adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk tujuan rekreasi atau liburan. Begitu ya Pak? Benar sekali Pak. Iya. Kemudian Pak, sudah berapa lama Bapak melakukan traveling? Dan tempat wisata seperti apa yang Bapak senangi? Mungkin saya ada cerita sedikit ya Pak. Oh silakan, Oke. silakan. Ya. Jadi saya tertarik dengan dunia traveling ini sejak 20 atau 25 tahun yang silam lah, yang lalu ya. Iya Pak. Dimana waktu itu saya baru membuka usaha saya. Bisnis saya adalah trading jual beli kayu Pak. Nah di bisnis saya inilah yang mengharuskan saya untuk pergi ke daerah. Contoh ke Kalimantan, ke Sulawesi, atau ke Sumatera, Padang. Untuk mencari bahan baku keperluan bisnis saya Pak. Jadi Bapak memanfaatkan perjalanan bisnis itu juga untuk traveling ya Pak ya? Betul sekali Pak. Jadi di sela-sela dinas saya di daerah itu, saya sering memanfaatkan waktu ya Pak, mengisi waktu kosongnya dengan cara mengunjungi wisata-wisata alam yang ada di sana, tempat-tempat wisata yang ada di sana. Lalu yang cukup berkesan atau yang Bapak senangi tempat wisata di mana itu Pak? Wah, ini ya. Dari beberapa tempat yang pernah saya kunjungi selama ini, saya lebih berkesan itu di Lombok, Pak. Oh, kenapa itu, Ya. Pak? Kenapa? Karena berkesan itu di Lombok karena alamnya, pantainya. Pasirnya bersih,
lautnya biru, sehingga kita sangat menikmati. Oh, Masih alami sekali lah, sangat terjaga. sangat terjaga dan sangat alami. Di Lombok juga saya bisa pergi ke pulau-pulau kecil yang ada di sana, Pak. Contoh saya pergi ke Gili Trawangan, dan Gili yang lain lagi. Di Gili Trawangan itu kita bisa menikmati sunset, sunrise, ya kan? Iya, iya. Dan juga kita bisa melakukan kegiatan snorkeling, Pak. Oh, menarik sekali ya, Pak ya. Iya, snorkeling, menyelam di air, melihat kehidupan di bawah laut. Pak Firdaus, Ya, Pak. apa yang mendasari Bapak melakukan traveling, Pak? Oh, baik, Pak. Jadi kita hidup itu, Pak, kita perlu keseimbangan. Keseimbangan ya. Ya. Jadi kalau orang luar bilang living a balanced life. Wah, keren sekali itu, Pak. Iya. Jadi kita perlu melakukan keseimbangan dalam hidup. Contoh yang selama ini kita selalu sibuk dengan rutinitas kita setiap hari, baik itu dunia kerja ataupun dunia lainnya. Ya kan? Kita perlu sewaktu-waktu ambil waktu, kesempatan untuk kita lakukan traveling, Pak. Oh, jadi traveling itu bisa membalancing kehidupan ya, Pak ya? Benar sekali. Mungkin yang saya bisa tambahkan, kita, kalau saya nih, Pak ya, saya mau mengeksplor apa yang ada di luar sana. Oh, jadi ada rasa penasaran di dalam diri Bapak. Benar sekali, Pak. Gitu ya? Benar sekali, Pak. Iya, kita pengen tahu budayanya, adatnya, kesehariannya yang di luar sana itu, Pak. Iya, kita jadi penasaran. Saya penasaran, pengen tahu gitu, Pak. Baik itu juga makanannya, ya kan? Rasa penasaran tadi, Pak, pengen tahu. Ya kan? Jadi yang saya pahamin dari Bapak bahwa Bapak melakukan traveling dikarenakan satu, ingin menyeimbangkan hidup. Yang kedua adalah rasa penasaran itu, Pak ya. Betul sekali. Ingin mengeksplor budaya orang lain. Betul. Atau mungkin tempat wisata orang lain atau makanan orang lain gitu. Benar, benar sekali, Pak. Iya. Apa yang perlu dipersiapkan seorang wisatawan sebelum melakukan traveling, Pak? Oh, baik, Pak. Jadi sebelum melangkah ke sana, kita harus menentukan dulu, Pak. Oke. Menentukan dulu dalam arti kata, oke, kemana kita mau pergi, ya kan? Kita mau pergi dekat atau pergi jauh, ya kan? Kalau kita yang tinggal di Jakarta, kalau pergi dekat itu kita mungkin bisa umpamakan pergi ke Puncak, ke Bandung, atau ke Anyer, contoh Carita Anyer gitu. Mungkin kita prepare persiapannya itu tidak perlu terlalu repot. Ya, contoh kalau bawa baju itu 1-2 cukup, ya kan? Dan bawa makanan yang ala kadarnya. Simpel saja kalau yang jarak dekat. Tapi beda yang kalau kita akan bepergian jauh, Pak. Contoh kita ke mancanegara atau ke luar negeri. Ya, pengalaman saya, Pak. Saya pernah pergi ada beberapa negara lah di Eropa ya. Jadi contoh ke Prancis, Swiss, Jerman, Belanda. Apa saja tuh, Pak, yang perlu dipersiapkan tuh, Pak? Oke, pertama itu saya harus lihat paspor saya. Paspor. Kapan berakhirnya paspor saya? Karena kalau sudah 6 bulan mau berakhir pun akan dianggap tidak berlaku, tidak bisa, ya kan? Oke, yang kedua paspor kita harus berlakunya panjang. Yang pertama paspor kita harus berlakunya masih panjang. Yang kedua mungkin kita harus mengajukan visa ke negara mana tujuan kita akan kita kunjungi. Ya kan? Yang ketiga mungkin kita harus tahu
kita akan pergi ini ke negara mana? Atau Eropa tadi contoh, kalau saya ke Swiss pernah, tapi ke Swiss itu kan dingin karena ada pegunungan di sana, pegunungan es ya. Jadi kita harus siapkan, oke, kalau ke tempat dingin, pakaian kita harus siapkan juga yang pakaian anti dingin. Pakaian yang mendukung di sana. Pakaian yang ya, mendukung. Contoh kalau kita di Jakarta ini kita bilang long john lah gitu. Long john. Kita harus bawa long john. Biar kita lebih kuat di sana dengan dingin. Iya. Dan juga mungkin yang lain lagi Pak, kita harus tahu budaya makanan gitu kan. Karena sangat beda dengan kita, ya kan? Kalau di sana kebanyakan orang Eropa ya itu kita tahu kita makan roti, makan roti kan. Sedangkan kita orang Indonesia rata-rata nasi. Kalau nggak kena nasi katanya nggak nendang. Kayaknya belum makan. Belum makan gitu. Iya, jadi kita perlu contoh kita bawa rice cooker kecil, bawa beras ya kan. Ya guna kita untuk kebutuhan di sana. Tapi memang sih tidak harus semua terus makan nasi yang kita bawa atau beras yang kita bawa. Kita juga perlu sekali-kali mencicipi makanan di sana. Biar kita tahu kan. Contoh makan roti atau sandwich kita coba juga gitu sekali-kali. Jadi persiapan itu bergantung kepada jarak ya Pak ya. Benar sekali Pak. Kalau yang dekat ya simpel-simpel saja lah ya. Betul. Kalau yang tadi yang jarak jauh misalnya ke luar negeri mungkin persiapannya lebih banyak seperti yang Bapak sudah sebutkan tadi itu. Apakah traveling bisa mempengaruhi tingkat kebahagiaan seseorang, Pak? Sangat mempengaruhi, Pak. Sangat mempengaruhi, Sangat mempengaruhi. Kok bisa itu, Pak? Ya, bisa, Pak. Saya pernah baca di satu penelitian, yaitu di Amerika, di Washington State University. Orang yang bepergian atau bertraveling beberapa kali dalam setahun dengan jarak 75 mil dari rumahnya, mereka itu lebih bahagia 7% daripada orang yang tidak melakukan bepergian atau traveling. Wah, luar biasa ini Pak, menarik sekali ya. Ya, begitu Pak. Ini penelitian ini bikin saya kaget juga ini. Ternyata traveling atau jalan-jalan yang kita anggap biasa itu ternyata sangat mempengaruhi membentuk kebahagiaan seseorang itu Pak ya? Sangat Pak, sangat mempengaruhi. Selain itu, traveling juga adalah penunjang atau salah satu faktor penunjang Pak untuk membentuk kepribadian kita lebih baik lagi. Sangat menarik sekali Pak Firdaus. Ini ya penelitian ini sangat begitu luar biasa ya. Jadi kita jadi tahu sekarang gitu loh, bahwa traveling itu sangat mempengaruhi tingkat kebahagiaan seseorang. Benar sekali Pak. Begitu ya Pak. Betul ya? Pak. Pak Firdaus, ada seorang penulis yang mengatakan bahwa pekerjaan mengisi saku, tetapi petualangan mengisi jiwa. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Iya, saya sepakat sekali Pak. Karena ini saya rasakan sendiri ya. Setiap saya habis bepergian atau melakukan traveling, saya merasa termotivasi. Lebih termotivasi. Iya, terinspirasi. Ya kan, dari tempat yang saya kunjungi. Dan juga lebih memaknai kehidupan. Iya. Karena sebenarnya itu bepergian itu Pak tidak hanya membawa tubuh atau jasmani saja, tetapi hati dan pikiran juga ikut di dalamnya. Jadi dengan kata lain, bepergian adalah bisa mengisi jiwa kita Pak Iwan. Jadi tepat sekali ya Pak ya, bahwa petualangan itu bisa mengisi jiwa. Karena ketika kita pergi berpetualang,
tidak hanya membawa tubuh kita saja ya Pak ya. Benar, benar tapi sekali. melibatkan hati dan pikiran Hati dan kita. pikiran kita pun ikut. Itulah yang mengapa dia mengisi jiwa petualangan itu. Iya, Gitu ya Pak ya. benar, benar sekali Pak Iwan. Apakah traveling adalah hobi atau memang suatu kebutuhan hidup, Pak? Ini pertanyaan yang bagus sekali menurut saya. Oke. Saya mengumpamakannya seperti melihat, mengumpamakannya seperti uang logam, Oke, Pak Iwan. oke. Di satu sisi itu adalah kebutuhan. Ya, Uang logam yang mempunyai dua mata sisi. ya. Sisi pertama adalah kebutuhan. Oke. Sisi keduanya adalah hobi. Hobi ya. Nah, jika sisi pertama ini kita lakukan dengan berulang-ulang, ya dengan cara enjoy, senang kita melakukannya berulang-ulang, pasti nanti akan jadi hobi. Menjadi kesenangan. Jadi ya? kesenangan, Pak. Jadi pada intinya, saya sepakat dengan pendapat tadi, kebutuhan dan hobi ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi itu tidak untuk dipertentangkan ya Pak? Tidak, Pak. Tidak. Jadi traveling adalah kebutuhan, namun sekaligus juga adalah hobi. Begitu ya Pak ya? Benar, benar sekali, Pak. Iya. Apa manfaat dari traveling, Pak? Yang saya rasakan banyak sekali, Pak. Banyak, tapi ya, Pak? mungkin tidak bisa saya uraikan terlalu banyak. Oke, silakan. Tapi saya hanya menggarisbawahi hanya beberapa poin saja ya. Silakan, Pak, silakan. Oke. Yang saya rasakan itu setelah pulang dari traveling, pemikiran saya jadi jernih. Jernih, lebih segar Lebih gitu segar, ya kan? Jadi setelah kita pergi dari tempat wisata alam, contoh pegunungan yang sejuk, oksigennya banyak, alam-alam yang indah begitu ya, atau pantainya yang bening, ada pasir yang bagus, ya kan? Jadi pas kita pulang merasa kok lebih segar ya. Berarti begitu alam ya. bisa menyegarkan ya Pak ya? Benar sekali Pak. Yang kedua mungkin saya bisa tambahkan itu contoh buat keakraban keluarga, Pak. Keakraban dalam keluarga. Bagaimana bisa itu, Pak? Keakraban dalam keluarga. Saya gambarkan saya aja ya, Pak. Saya ini selalu sibuk dengan rutinitas saya. Pergi pagi, pulang sore dengan mengurus kerjaan saya atau bisnis saya. Ya kan? Lalu istri saya sibuk dengan dunia rumah tangganya. Menyiapkan masakan atau mencuci atau kegiatan arisannya. Ya, lalu anak saya juga sibuk dengan dunia kuliahnya, ya kan? Sibuk untuk dari pagi sampai sore. Kadang-kadang dia menemui dosennya untuk skripsi ke depannya. Jadi masing-masing punya punya kesibukan lah. Ya, gitu betul kan? sekali, betul sekali. Nah, untuk mengatasi hal ini, ya kan, perlu saya ambil satu keputusan untuk melakukan traveling, Pak, atau bepergian bersama keluarga. Nah, setelah bepergian itu kok setelah bepergian bersama itu, Pak, traveling bersama, terasa banget quality time kita itu, Pak. Semakin akrab. Semakin akrab gitu loh. Semakin dekat. Semakin dekat. Kita bisa makan bareng, main bareng, dan kita bisa tahu kesenangannya kita bareng sama keluarga, ada anak istri kita. Ya, Selain mungkin itu, begitu, Pak. Selain itu, kita bisa menurunkan, kita bisa lebih kreatif, Pak, yang jelas. kreatif. Iya, Seperti bisa lebih apa kreatif. itu, Pak? Lebih kreatif. Contoh, kalau pulang dari wisata atau traveling, kok rasanya ide-ide itu mengalir gitu, Pak. Mengalir. Tanpa terasa kok muncul gagasan-gagasan yang baru, positif, ya? yang baru untuk kemajuan kita. Ya, begitulah, Pak.
Mungkin ada lagi Pak yang lain? Yang lainnya itu mungkin bisa menurunkan stres, Pak. Bisa menurunkan seperti apa itu? Stres, karena tidak bisa dipungkiri, Pak. Oke. Kita tinggal di Jakarta, Jabotabek ini Iya. sangat tinggi tingkat stresnya. Hmm. Ya, kita mau keluar rumah aja, apalagi yang tinggal di Tangerang mau kerja di Jakarta. Ya. Waduh, itu stresnya udah minta Keluar rumah ampun. udah banyak kendaraan Udah ya. banyak kendaraan macet. Banyak asap ya. Banyak asap macet, Pak. Ya, dengan melakukan kegiatan berpergian atau traveling tadi, Membantu Bapak itu membantu menurunkan sekali stres. menurunkan stres tersebut. Iya, sangat membantu. Lalu yang berikutnya itu Mm-mm. mungkin ketahanan fisik, Pak. Tahanan fisik. Ya, ketahanan fisik. Jadi saya contohkan, kalau kita traveling atau bepergian ke gunung nih, Pak ya, Mm-mm. pasti kita akan perlu effort. Kita harus mendaki gunung itu ataupun kita berjalan di lereng-lereng gunung itu. Iya kan? Itu perlu effort kita untuk melakukannya. Nah, dari kegiatan itu menimbulkan positif bagi kita. Iya. Sehingga pulangnya ketahanan fisik kita lebih terjaga. Fisiknya lebih kuat lah. Iya, gitu, Pak, benar, ya. benar sekali, lebih kuat. Oh, Iya. iya. Mm-mm. Menarik sekali Pak Firdaus. Apakah traveling bisa meningkatkan kepribadian seseorang, Pak? Sangat betul sekali, Pak. Sangat betul sekali. Traveling ini bisa meningkatkan kepribadian Seperti seseorang. apa itu, Pak? Mungkin contohnya, mungkin teman-teman juga sudah merasakan ya. Mhm. Waktu saya pernah liburan ke Bali ya. Oke. Ke Bali itu, tapi saya pas mau hari raya Nyepi, Mhm. ya kan? Nah, pada saat hari raya Nyepi itu, kita harus berdiam diri saja, di hotel saja atau di kamar saja. Nggak kemana-mana itu, Pak? Iya, tidak kemana-mana, tidak berisik, tidak boleh berisik, ya kan? Tidak boleh menyalakan TV atau sebagainya, tidak boleh ada sinar itu atau api gitu, Jadi Pak. benar-benar menyepi ya? Hening, menyepi. Nah, dari situ kita bisa menyikapi. Ternyata, oh, saya bisa menghargai kebudayaan orang, budaya orang yang tidak lazim bagi diri saya. Nah, dari situ juga, oh, ternyata itu bisa meningkatkan kepribadian kita, Pak. Oh, gitu. Ya. Dalam menyikapi segala hal tentang kehidupan ini. Jadi dengan traveling seseorang itu jadi banyak melihat ya, Pak ya? Iya. Banyak mendengar, banyak tahu, jadi wawasan pun bertambah. Pengetahuan pun bertambah, akhirnya menjadi lebih bijak. Lebih bijak. Dengan ada perbedaan budaya bisa lebih menghargai. Betul, menghargai dan bisa bertoleransi. Ternyata kita juga bisa bertoleransi. Nah, disitulah traveling bisa meningkatkan kepribadian seseorang. Benar sekali, Pak. Begitu ya, Pak? Ya? Benar, Pak. Jadi korelasinya seperti itu. Betul sekali, Pak. Bagaimana cara menumbuhkan minat seseorang agar tertarik melakukan traveling, Pak? Jadi saya itu sama teman-teman saya, kita sering nonton GP, Pak. Oh, nonton GP. Grand Prix ya. Oke, Grand Prix. oke. Kita pergi ke Sepang gitu kan. Malaysia itu, Pak. Malaysia, Sepang, Malaysia. Ya. Wah, di sana kita asik sekali. Kita bisa, kebetulan kita duduknya di depan. Ya. Jadi kita duduk podium depan, kita bisa melihat pembalap-pembalap ini yang terkenal seperti Rossi zaman dulu ya. Oh, Beberapa ya. tahun yang lalu Rossi masih aktif ya. Ya. Dia di mana start, di mana dia bisa mendahului teman-temannya atau menyalip teman-temannya. Seru itu, Pak. Ya, itu semua bersorak, kita pun ikut bersorak. Jadi Terbawa itu ya, suasana di sana suasana itu. Jadi ada rasa kebahagiaan yang keluar dari dalam diri kita. Iya, Pak. Iya. Biasanya kami itu, teman-teman saya itu selepas dari nonton GP itu, Pak ya, kami pergi ke Genting. Ke Genting, Ke ya. Genting. Masih di Malaysia. Masih di Malaysia juga. Oke. Nah, di sana itu
Dingin sekali Pak. Jadi kalau kita di Indonesia ini mungkin di Puncak atau di Lembang, Bandung kali ya. Ya, atau juga di Malang mungkin ya, dinginnya seperti itulah. Tapi saya rasakan di sana itu lebih dingin dari sini Pak. Bisa sampai berapa minusnya tuh Pak? Waktu itu kita minus sampai 11 kayaknya. Waduh. 8 sampai 11 lah. Dingin sekali itu Iya, ya. iya, pas waktu itu ya. Tapi mungkin ngelihat cuacanya berubah-ubah kan. Oke. Iya. Oke, dari sana kita bisa menikmati Pak di Genting itu. Contoh kita bisa naik kereta gantung yang dari atas gunung ke bawah atau dari mall besar atas ke mall kecil di bawah dan menikmati yang lain-lainnya. Jadi yang Bapak maksudkan di sini adalah Bapak bisa menceritakan kepada seseorang supaya tumbuh minatnya begitu ya. Jadi menceritakan melalui pengalaman Bapak. Benar sekali. Mungkin ada cara lain Pak untuk menumbuhkan minat seseorang agar tertarik traveling Pak? Ya. Biasanya tuh kalau saya pergi ya Pak, traveling gitu atau wisata gitu, saya itu pasti putu-putu. Foto-foto. Selfie-selfie kalau anak muda orang sekarang ya kan. Ya, ataupun saya bikin video-video pendek, video-video kecil ya kan. Nah, dari foto-foto video itu saya share ke grup-grup teman saya atau grup keluarga ya kan. Nah, dari sana mereka ada yang bertanya, wah bagus, enak banget, bagus sekali, kapan-kapan ikut ya. Nah, mungkin dari situ kita udah ambil kesimpulan, berarti ada tertarik dari cerita kita ini Pak. Jadi saya simpulkan dari penjelasan Bapak, menumbuhkan minat bisa dengan menceritakan pengalaman. Yang pertama, yang kedua bisa melalui medsos ya Pak ya? Medsos, betul sekali Pak. Begitu, luar biasa. Pak Firdaus, terima kasih loh Pak untuk waktunya. Terima kasih Pak Iwan. Ya, terima kasih untuk inspirasinya yang luar biasa Pak. Wah, terima kasih sama-sama Pak. Oke. Ya. Teman-teman pariwisata, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga perjalanan wisata kita ke Pantai Carita bisa memberikan wawasan baru dan juga inspirasi-inspirasi ke dalam kehidupan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.